Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mutara Mazakindaya with NPM A1B024057. So, hari ini aku bakalan menjelasin sebuah artikel, dan artikelnya itu dari Elizabeth Cohen yang membahas tentang Consumer Republic, the politics of mass consumption in post-war America. It takes place around 1940s in American condition. So, if you want to know, let's start. Oke, jadi saya akan membahas artikel karya Elizabeth Cohen yang berjudul Consumer Republic, The Politics of Mass Consumption in the Post-War America. Jadi, artikel ini menjelaskan bagaimana konsumsi massal setelah Perang Dunia Kedua bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membentuk sistem sosial dan politik baru di Amerika. Cohen menelusuri bagaimana gagasan bahwa konsumsi adalah tanggung jawab sebuah negara. Jadi, itu menjadi identitas baru masyarakat Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Adapun latar belakang setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat bertekad untuk tidak mengulang krisis ekonomi seperti Great Depression pada tahun 1930-an. Pemerintah, pelaku bisnis, buruh, dan juga media bekerjasama mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang baru, dari mobil hingga perabotan rumah tangga. Menurut Cohen, ini bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga ideologi baru. Warga didorong untuk percaya bahwa berbelanja adalah tindakan patriotik, bahwa dengan membeli barang-barang, mereka membantu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat demokrasi. Dalam artikelnya, Cohen menyebutkan bahwa bahkan majalah seperti Bright Magazine mengatakan bahwa apa yang kamu beli dan bagaimana kamu membeli sangat penting bagi keamanan industri dan cara hidup Amerika. Disinilah konsep Consumer Republic itu muncul, istilah yang diciptakan oleh Cohen sendiri. Ia menggambarkan sistem baru di mana peran warga negara diukur bukan lagi dari partisipasi politiknya, tetapi dari seberapa besar kontribusinya dalam konsumsi. Dalam sistem ini, warga yang membeli lebih banyak barang dianggap sebagai warga yang lebih baik. Konsumsi pribadi dianggap sangat pentingnya dengan kerja publik. Cohen menjelaskan bahwa bagi para pemimpin saat itu, konsumsi massal dianggap sebagai jembatan antara kapitalisme dan demokrasi, yang artinya kalau semua orang mampu membeli rumah, mobil, dan juga perabotan, maka kesejahteraan sosial dianggap akan terjadi tanpa perlu perubahan politik yang radikal. Oleh karena itu, adanya salah satu bukti nyata dari Consumer Republic adalah ledakan pembangunan rumah di pinggiran kota atau suburbia. Pemerintah mendukung pembangunan ini melalui GI Bill tahun 1944 yang memberi kredit murah untuk para veteran perang. Tetapi Cohen menunjukkan bahwa sistem ini sangat tidak adil. Program tersebut secara tidak langsung menguntungkan pria kulit putih kelas menengah karena mereka lebih mudah mendapat pinjaman dan akses rumah baru. Sementara itu, perempuan dan juga warga yang berkulit hitam hampir tidak mendapat kesempatan yang sama. Akibatnya, kota-kota besar mulai ditinggalkan dan juga masyarakat terpecah menjadi komunitas berdasarkan ras dan juga kelas sosial. Bahkan, sekolah dan layanan publik di daerah kaya menjadi jauh lebih baik karena dibiayai oleh pajak properti lokal. Jadi, meskipun sistem ini menjadikan kesejahteraan ekonomi, tetapi justru memperbesar kesenjangan sosial. Jadi kesimpulannya, Cohen menegaskan bahwa Consumer Republic adalah ide yang lahir dari niat baik untuk menciptakan kesejahteraan bahwa bersama melewati konsumsi. Namun seiring waktu, ide itu justru menciptakan ketimpangan baru. Nilai-nilai pabrik bergeser, masyarakat mulai menilaikan kebijakan dengan logika pasar, bukan dengan solidaritas sosial. Meskipun begitu, ada dampak positif yang tak bisa juga diabaikan. Gerakan hak sipil di tahun 1960 berakar dari gagasan bahwa semua warga berhak mengakses ruang publik, termasuk ruang konsumsi. Lalu muncul juga gerakan konsumen yang menuntut tanggung jawab sosial dari korporasi dan pemerintah. Tapi pada akhirnya Cohen memperingatkan bahwa jika demokrasi sepenuhnya dikendalikan oleh logika pasar, maka masyarakat akan kehilangan makna kebersamaan dan keadilan sosial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.